Assalamualaikum, selamat pagi. Bertemu kembali dengan mata kuliah Biologi Pertanian. Pada kesempatan pagi hari ini kita akan mengulas sedikit tentang metabolisme sel. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas terkait dengan di dalam sel itu ada berlangsung reaksi-reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim yang kita kenal dengan reaksi metabolisme. Nah, di pertemuan pada pagi hari ini kita akan melanjutkan bahwa metabolisme sel itu dilakukan oleh tanaman, oleh hewan, oleh manusia, itu ada yang dikelompokkan ke dalam katabolisme, ada yang dikelompokkan ke dalam anabolisme. Khusus pada pertemuan pagi hari ini, kita akan bercerita terkait dengan metabolisme yang terjadi di dalam sel tanaman. Yang kita kenal contohnya adalah fotosintesis dan respirasi. Baik, capaian pembelajaran mata kuliah pada pertemuan kali ini adalah diharapkan mahasiswa dapat menjelaskan metabolisme yang terjadi di dalam sel untuk contoh anabolisme atau reaksi sintesis itu adalah fotosintesis, dan untuk contoh katabolisme yaitu respirasi yang tentu terjadi pada tanaman. Nah, sebagai pendahuluan kita akan sedikit ulas terkait dengan bahwa di dalam sel itu ada metabolisme yang terjadi yang di dalamnya ada reaksi-reaksi kimia yang tujuannya adalah menghasilkan suatu produk dari bahan baku tertentu. Kalau misalkan kita analogikan dengan kita makan membuat kue, maka produknya adalah kue, misalkan Black Forest. Sementara bahan bakunya adalah tentu ada telur, ada terigu, kemudian mungkin ada garam, dan seterusnya. Kemudian melalui proses yang terjadi, maka bahan baku itu dicampur, direaksikan, lalu kemudian jadilah dicetak sampai akhirnya terjadi menjadi kue atau menjadi produk. Nah, pada metabolisme itu juga terjadi reaksi-reaksi, ya, reaksi yang umum, ya, reaksi kimia yang terjadi di dalam suatu sel. Bagaimana kemudian suatu reaktan, ya, reaktan itu seperti bahan baku, ya, seperti telur tadi, terigu dan seterusnya, kemudian akan diubah menjadi suatu produk. Nah, dalam proses pengubahan reaktan menjadi produk itu ada peran molekul yang sangat penting yang kita kenal dengan enzim. Enzim itu suatu protein yang bisa bekerja di dalam sel untuk mempercepat suatu reaksi kimia. Nah, metabolisme di depan kita sudah bagi menjadi dua kelompok besar, yaitu anabolisme. Anabolisme itu bahwa suatu reaksi itu terjadi antara molekul-molekul yang sederhana, kemudian diubah menjadi molekul yang lebih kompleks, atau sederhananya kita sampaikan bahwa anabolisme adalah reaksi biosintesis atau reaksi pembentukan. Jadi bagaimana dari reaksi yang molekul-molekulnya sederhana kemudian digabung-gabung menjadi molekul yang lebih kompleks. Sementara katabolisme kebalikannya, bahwa molekul kompleks kemudian dia dipecah-pecah, direaksikan sehingga dia kemudian menjadi molekul-molekul yang sederhana. Contoh dari anabolisme yaitu fotosintesis. Sementara contoh dari katabolisme adalah respirasi.
Nah, proses dalam fotosintesis ataupun respirasi dalam setiap tahapannya itu adalah melibatkan kerja dari enzim. Saya sampaikan tadi bahwa enzim ini sangat berperan penting untuk mempercepat reaksi kimia di dalam sel. Kalau kita ingin mereaksikan sesuatu di luar sel, sel sederhana misalkan kita ingin membuat gula teh manis ya. Teh manis berasal dari gula. Gula dicampur dengan teh kemudian ditambah air. Bagaimana kemudian gula bisa melarut di dalam air? Maka yang perlu dilakukan untuk mempercepatnya adalah dengan kita mengaduknya atau kita menambahkan air yang panas atau air hangat sehingga gula mudah larut. Nah, air panas dan pengadukan adalah contoh cara secara fisik ya untuk bisa mempercepat reaksi kimia, yaitu reaksi pelarutan gula di dalam air. Sementara untuk di dalam sel, reaksi kimia itu bisa dipercepat dengan adanya enzim. Baik, kita masuk ke fotosintesis. Tentu dari katanya kita sudah bisa menebak apa itu fotosintesis. Sintesis adalah pembentukan, foto adalah cahaya. Jadi bagaimana proses pembentukan suatu produk, dia memanfaatkan cahaya. Seperti itu ya. Nah, fotosintesis merupakan pengubahan atau konversi yang bersumber dari energi cahaya, misalkan matahari ya, kemudian diubah menjadi energi kimia. Energi kimia ini kemudian disimpan dalam bentuk molekul, misalkan molekul glukosa, karbohidrat sederhana, bisa juga molekul organik lainnya. Kita lihat di dalam reaksi ini. Reaksi umum dari fotosintesis ya adalah bagaimana kemudian CO2, karbon dioksida dari atmosfer, kemudian masuk melalui stomata, daun ya, stomata daun, kemudian dia ada proses reaksi dengan air yang diserap tanaman dari akar, reaksi fotosintesis berlangsung di daun. Nah, di dalam reaksi fotosintesis ada energi cahaya atau energi solar yang digunakan. Kemudian CO2 ini akan mendapatkan elektron ya dan dia akan berubah menjadi glukosa. Ya, glukosa. Lalu kemudian air yang ada yang diserap oleh tanaman dari akar itu nanti akan mengalami fotolisis atau perpecahan menjadi H+ dan O2. Nah, dia akan kehilangan elektron dan berubah menjadi oksigen. Oksigennya sendiri nanti oleh tanaman itu sebagian akan dilepas ke alam dan kita nikmati ya, sekitar 60%-an dan 40%-an dia gunakan kembali untuk proses respirasi. Nah, kita kembali ke produk fotosintesis yaitu glukosa atau C6H12O6 atau kita kenal dengan fotosintat. Nah, kalau kita lihat molekul glukosa adalah seperti ini ya. Kalau kita jabarkan ya strukturnya itu sangat banyak ikatan kimianya di situ ya. Nah, di ikatan kimia inilah yang kemudian ada energi potensial yang disimpan ya, yang kemudian bisa digunakan oleh tanaman ya atau mungkin makhluk hidup lain ya seperti hewan atau manusia itu untuk menghasilkan energi molekul berenergi tinggi seperti ATP. Nanti kita lihat ya. Intinya bahwa fotosintesis itu akan menghasilkan fotosintat yang kita kenal dengan glukosa atau C6H12O6 dan kemudian oksigen. Bahan bakunya apa fotosintesis? Yaitu CO2 dan H2O. Dengan bantuan energi cahaya matahari misalkan ya. Kemudian dia berlangsung di daun. Di situ ada klorofil atau hijau daun. Nah, energi potensial itu apa, Pak? Energi potensial adalah energi yang dikandung oleh suatu bahan karena dia berada pada lokasi tertentu atau strukturnya. Seperti contoh tadi, energi kimia yang disimpan dalam ikatan kimia dari suatu molekul. Misalkan contoh glukosa ya. Nah, energi kimia yang terkandung ini kemudian memberikan kekuatan untuk
berlangsungnya metabolisme di dalam sel. Jadi, energi kimia di dalam molekul tertentu, misalkan glukosa, kemudian akan dilepaskan dalam bentuk ATP gitu ya, melalui tahapan yang disebut dengan respirasi. Nanti kita jelaskan lebih lanjut respirasi. Intinya bahwa energi kimia di dalam suatu molekul tertentu, ya seperti glukosa tadi, itu akan memberikan kekuatan, memberikan energi untuk berlangsungnya metabolisme di dalam sel. Ini adalah analogi sederhana yang patut kita bisa pahami bersama bahwa kalau kita bicara cahaya matahari, ya cahaya matahari kemudian diserap oleh tanaman, sebenarnya cahaya matahari itu sumber energi yang besar, tapi bagi sel dia tidak mudah dimanfaatkan. Dia tidak serta-merta kemudian bisa dimanfaatkan seluruhnya. Analogi sederhananya misalkan kita punya uang kertas, misalnya 100 ribuan, banyak sekali. Misalkan di saku celana kita, misalnya jutaan. Uang kertas itu kan menandakan kita misalkan orang berduit, kita orang kaya. Tapi ketika uang kertas itu kita akan gunakan untuk membelikan makanan-makanan kecil, misalkan pinggir jalan, misalkan cilok, cimol, ya, peraci-acian itu, sebagai cemilan, maka tidak mudah. Mungkin saja penjual itu tidak punya recehan untuk kembaliannya, dan seterusnya. Jadi uang besar itu, uang kertas besar itu seperti cahaya matahari. Dia mengandung banyak energi, tetapi tidak mudah digunakan, ya, karena tadi dia perlu diubah dulu menjadi uang-uang kecil, menjadi molekul-molekul kecil. Nanti kita lihat ya. Nah, sebaliknya ketika kita punya punya uang dengan nominal yang kecil, misalkan kita punya uang 1.000-an, 2.000, atau 5.000 sampai 10.000 misalkan, maka itu akan mudah digunakan dibanding kita punya uang jutaan dalam bentuk ratusan ribu misalkan. Ketika kita ingin beli makanan kecil, misalkan cilok dengan harga 2.000, maka kita tinggal keluarkan uang 2.000 kita. Kalau kita ingin beli misalkan batagor seharga 5.000, kita tinggal keluarkan uang 5.000 kita. Tidak perlu kemudian kita keluarkan uang 100.000 sehingga kemudian misalkan masih pagi hari sehingga penjual kemudian mencari uang kembalian dan seterusnya, maka sulit bagi penjual itu. Nah, intinya bahwa uang-uang receh ini, uang-uang yang nominal kecil ini seperti molekul tertentu yang bisa dimanfaatkan langsung oleh sel. Jadi matahari yang punya energi besar itu nanti akan diubah dulu menjadi molekul yang kecil, lalu kemudian baru dimanfaatkan molekul kecil itu untuk aktivitas sel. Oke, kita akan lanjut proses fotosintesis. Nah, uang receh atau uang kecil 1.000, 2.000 dan seterusnya itu dianalogikan sebagai molekul ATP dan NADPH. Keduanya mudah dipakai, dikonsumsi oleh sel yang ternyata di dalamnya mengandung energi kimia, ya, yang mudah sekali dilepaskan. Molekul ATP dan NADPH ini menjadi sumber energi yang tentunya bisa sangat cepat digunakan untuk reaksi seluler. Nah, ATP dan NADPH ini dihasilkan dan juga digunakan dalam fotosintesis. Jadi kita lihat di sebelah kiri kita adalah gambar, ya, gambar cahaya matahari ini, ya, cahaya matahari dia punya energi yang besar. Kemudian untuk bisa digunakan untuk aktivitas sel, dia tentu akan diubah dulu menjadi molekul kecil yaitu ATP. Di dalam reaksi fotosintesis kita kenal ada reaksi terang, ya. Nanti kita lihat. ATP dan NADPH ini adalah molekul berenergi tinggi yang bisa langsung secara cepat digunakan untuk proses metabolisme lainnya. Di dalam gambaran fotosintesis ini, dia akan digunakan dalam siklus Kelvin. ATP dan NADPH ini akan digunakan dalam siklus Kelvin, kemudian di dalam siklus Kelvin dia akan menghasilkan sugar atau glukosa C6H12O6. Nah,
Fotosintesis menjadi mesin biologi yang sangat efisien, yang paling efisien bahkan yang dimiliki tanaman karena dia mampu mengkonversi cahaya matahari dengan efisiensi yang lebih besar dari 95%. Bisa dibayangkan, luar biasa efisiensi. Hampir mendekati 100%. Bandingkan dengan teknologi solar yang dimiliki manusia, hingga saat ini efisiensinya mungkin berkisar hanya 10-15%. Jadi fotosintesis reaksi kimia yang disiapkan Tuhan, yang dilangsungkan oleh tanaman itu luar biasa, dan Tuhan menyiapkan fotosintesis untuk menghasilkan glukosa yang akan dimanfaatkan oleh tanaman ataupun oleh makhluk hidup yang lain. Oke, kita lihat di sini. Fotosintesis itu berlangsung di daun. Dia merupakan organ fotosintesis utama dari tanaman. Nah, di dalam daun mengandung jaringan yang disebut dengan mesofil yang tersusun atas sel parenkim. Di situ di dalamnya itu banyak mengandung kloroplas. Kloroplas itu organel tempat terjadinya fotosintesis. Dia di situ mengandung banyak pigmen klorofil ya. Baik, kita masuk ke reaksi terang fotosintesis. Jadi fotosintesis dibagi menjadi dua, ada reaksi terang dan reaksi uh, siklus Kelvin. Baik, kita jelaskan di sini, cahaya matahari kita analogikan seperti uang ratusan ribu. Dia tidak mudah dipakai oleh sel. Karena itu perlu ditukar dulu atau diubah dulu menjadi molekul yang siap pakai. Di dalam fotosintesis, yaitu khususnya di reaksi terang, cahaya matahari akan diproses, ya, akan diproses, ya, dia akan membantu pemecahan H2O. H2O pecah mengalami fotolisis, menghasilkan elektron, H+ dan juga oksigen. Nah, kemudian dalam rangkaian sistem enzim ya di reaksi terang ini, kemudian dihasilkan ATP dan NADPH sebagai molekul kimia berenergi tinggi yang siap digunakan atau dianalogikan seperti uh, uang receh, uang seribuan, 2000-an dan seterusnya. Nah, cahaya matahari sebenarnya itu memiliki spektrum yang bermacam-macam, ya. Ketika dia mengenai kloroplas, ada sebagian yang akan direfleksikan, ada sebagian yang diserap, atau sebagian yang ditransmisikan atau yang diteruskan. Jadi, kenapa kemudian daun itu terlihat berwarna hijau? Karena daun itu banyak mengandung pigmen daun yang seperti klorofil. Nah, cahaya matahari ketika mengenai klorofil, maka sebagian akan dipantulkan karena jumlahnya besar. Pigmen warna hijau dipantulkan sehingga masuk atau terlekam di mata kita, sehingga berwarna hijau. Nah, klorofil ini merupakan pigmen hijau daun yang akan menyerap cahaya pada spektrum cahaya tertentu. Nah, kita lihat di sini bahwa cahaya itu kan macam-macam ya. Ada sinar X, ada sinar infrared, dan microwave, dan seterusnya. Nah, untuk yang diserap oleh tanaman ya melalui proses fotosintesis itu cahaya tampak pada panjang gelombang tertentu sekitar 450 sampai 750 nanometer. Nah, ini adalah gambaran dari struktur dari klorofil ya. Kita perhatikan di sini. Jadi klorofil itu ada dua jenis, ada klorofil A dan klorofil B. Yang membedakan hanya pada posisi sini ya, cabangnya ini. Kalau klorofil A itu CH3 atau metil, kalau klorofil B CHO ya. Nah, kita lihat bahwa klorofil A itu merupakan pigmen fotosintesis utama, sementara klorofil B itu hanya aksesoris, dia membantu untuk menyerap cahaya kemudian mentransfer ke klorofil A ya. Nah, ketika kita bicara fotosintesis ya,
maka ada istilah yang disebut dengan fotosistem. Fotosistem itu sebenarnya adalah suatu kompleks ya. Jadi di situ ada gabungan antara protein dan juga klorofil yang dia punya kemampuan untuk menyerap cahaya ya, yang masuk ya, yang yang mengenai fotosistem tersebut. Nah, kalau kita analogi secara mekanis ini seperti ini. Jadi ketika cahaya matahari yang kita kenal dengan foton, kemudian mengenai kompleks protein dan eh, klorofil yang kita kenal dengan fotosistem, ya, di sini yang berperan yang pertama adalah fotosistem 2, maka kemudian yang terjadi elektron yang tertumbuk oleh foton, dia akan tidak stabil dan dia akan bergerak dari sistem enzim satu ke sistem enzim yang lain, yang karena dia tidak stabil energinya, ya, dia akan mencari kestabilan dari energi tinggi, kemudian turun, 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 dan seterusnya. Dia mengalir dari sistem enzim yang satu sampai sistem enzim yang berikutnya, dan kemudian dia akan masuk ke dalam fotosistem yang kedua. Nah, di dalam fotosistem yang kedua, foton pun mengenai fotosistem yang pertama, ya. Jadi fotosistem pertama juga dikenai oleh foton. Ketika kemudian elektron loncat ya dari fotosistem satu karena ditumbuk oleh foton, oleh cahaya matahari, maka elektron yang ditinggalkan oleh fotosistem satu karena elektronnya ditumbuk tadi oleh foton, kan kosong tuh elektronnya di fotosistem satu. Maka diisi oleh elektron hasil pergerakan dari fotosistem 2. Sementara elektron yang tidak stabil dari fotosistem satu sebagai akibat dari tumbukan dari foton, kemudian dia akan bergerak tidak stabil, energinya tinggi, dan juga akan mengalir melalui sistem enzim, sampai kemudian energinya stabil, dan disitulah dia akan digunakan untuk menghasilkan NADPH. Sementara elektron yang berasal dari fotosistem 2 tadi yang bergerak melalui sistem-sistem enzim, dia akan digunakan untuk menghasilkan ATP. Jadi dalam reaksi terang itu dihasilkan dua molekul kimia berenergi tinggi yaitu ATP dan NADPH. Kemudian mungkin kita bertanya, bagaimana elektron yang ditinggalkan di fotosistem 2, Pak? Kan tadi foton menumbuk elektron pada fotosistem 2, kemudian elektron akan meninggalkan fotosistem 2, dia bergerak dalam rangkaian sistem enzim sampai menghasilkan ATP. Nah, tentu fotosistem 2 kan akan kekurangan elektron. Nah, elektron yang ada, yang kurang tadi, yang ada istilahnya rubang gitu ya, maka dia diisi dengan elektron yang dihasilkan dari pemecahan air. Jadi air H2O akan mengalami fotolisis menjadi oksigen ya dan elektron. Nah, elektronnya itu yang akan mengisi fotosistem. Baik. Kemudian bagaimana yang terjadi ketika ATP dan NADPH kemudian dihasilkan dari reaksi terang, maka akan digunakan dalam tahapan berikutnya di fotosintesis yang disebut dengan siklus Calvin. Di situ ada tiga tahapan reaksi. Yang pertama adalah fiksasi karbon, jadi fase karboksilasi, ya, CO2 ditangkap dari atmosfer, jadi CO2 itu masuk melalui stomata, lalu kemudian ditangkap oleh enzim yang disebut dengan ribulasa bisfosfat karboksilase. Kemudian fase yang kedua adalah fase reduksi, jadi nanti CO2 digabungkan dengan senyawa bisfosfat, lalu kemudian menghasilkan senyawa fosfat mengandung 3C, lalu kemudian dia akan direduksi, ya direduksi, digunakan di sini ATP dan NADPH dari reaksi terang, lalu kemudian akan menghasilkan glukosa. Nah, ketika glukosa sudah dihasilkan, maka tahapan berikutnya adalah tahapan regenerasi untuk menghasilkan senyawa bisfosfat kembali yang nantinya akan berputar kemudian digunakan lagi untuk digabungkan dengan CO2. Nah, ini adalah gambaran dari siklus Kelvin. ATP dan NADPH
itu kemudian dia akan digunakan ya sebagai sumber energi. CO2 yang masuk melalui stomata daun akan digabungkan dengan molekul bisfosfat tadi, 1,5 bisfosfat, kemudian dihasilkan glukosa, lalu glukosa akan dikirim ke sitoplasma atau sitosol ya, karena ini kan dalam dalam eh, stroma ya, dalam kloroplast kan ada bagian cairannya yang stroma, kemudian dia keluarkan ke sitosol, ke daerah di dalam sel, cairan di dalam sel, kita kenal dengan sitoplasma. Nah, kemudian glukosa bisa digunakan untuk aktivitas lainnya, misalkan bisa dipecah-pecah menjadi ATP dan seterusnya dalam reaksi respirasi, atau mungkin kalau di dalam tanaman, glukosa ini kan produk dari fotosintat, kemudian akan juga menjadi sukrosa terlebih dahulu, direaksikan dengan fruktosa, sehingga kemudian sukrosa bisa ditransport melalui jaringan pembuluh yang kita kenal dengan flum, lalu kemudian dia bisa ditransport ke bagian-bagian tubuh tanaman yang membutuhkan. Di mana tanaman membutuhkan dari mulai ujung, misalkan ujung tunas sampai kemudian ujung akar, dimanapun dia akan membutuhkan. Nah, sukrosa yang kemudian dikirimkan ke bagian-bagian yang membutuhkan tadi itu bisa bisa dipakai untuk proses respirasi, atau juga bisa digunakan untuk digunakan untuk simpanan, misalkan pati, karbohidrat simpanan. Jadi pada kondisi tertentu, ketika misalkan kondisi lingkungan tidak memungkinkan, hara minim, kemarau dan seterusnya, maka eh, tanaman bisa menggunakan pati sebagai karbohidrat simpanan untuk aktivitas selnya yang menjadi sumber energi. Atau bisa juga glukosa kemudian dimanfaatkan untuk penyusun bagian-bagian sel, misalkan dibuat menjadi selulosa, menjadi penyusun dinding sel dan seterusnya. Nah, ini adalah tahapan siklus Kelvin, ada fase karboksilasi, fase reduksi, dan fase regenerasi. Di sini adalah reaksi yang terjadi, bagaimana kemudian enzim Rubisco, ribulosa bisfosfat karboksilase, kemudian dia memfiksasi CO2 dari atmosfer, kemudian dia menggabungkan dengan senyawa ribulosa 1,5 bisfosfat, CO2 digabungkan nih dengan 1,5 bisfosfat, kemudian menghasilkan suatu senyawa yang disebut dengan 3 fosfogliserat. Dia ada ini dihasilkan. Kemudian ada tambahan elektron dari ATP, yaitu fase reduksi. Maka kemudian dihasilkan 1,3 bisfosfogliserat. Lalu kemudian direduksi lagi atau ditambah elektron lagi oleh NADPH, lalu menghasilkan senyawa glukosa dan fosfat anorganik. Kemudian di sini gliseraldehid juga dihasilkan, gliseraldehid 3 fosfat, lalu kemudian bisa membuat ribulosa 5 fosfat baru dalam fase regenerasi. Oke, ini gambaran hubungan antara reaksi cahaya dan siklus Kelvin. Sebelah kiri adalah reaksi cahaya, kemudian sebelah kanan adalah reaksi Kelvin. Jadi hubungannya bagaimana kemudian ATP dan NADPH yang dihasilkan oleh reaksi terang, reaksi cahaya ini yang terang, kemudian digunakan pada siklus Kelvin untuk menghasilkan glukosa. Kemudian ketika ATP dan NADPH sudah dipakai elektronnya, maka dia akan berubah menjadi, kalau ATP berubah menjadi ADP, kemudian kalau NADPH menjadi NADP+. Kemudian ini NADP+ dan NADP kemudian digunakan atau dia akan mendapatkan elektron pada reaksi terang dan seterusnya seperti itu. Nah, glukosa yang dihasilkan sebagai fotosintat dari fotosintesis kemudian bisa digunakan untuk menghasilkan ATP yang melalui proses respirasi yang terjadi di mitokondria yang kita kenal dengan tahapannya adalah respirasi seluler. Ini adalah molekul atau organel mitokondria. Di sini kita bisa perhatikan ada dua membran, yang membran bagian luar kemudian ada membran bagian dalam. Tentu teman-teman sudah
paham di materi sebelum UTS. Nah, kemudian di sini ada molekul DNA, sini ada ruang antar membran, ini ruang antar membran. Kemudian di sini ada matriks mitokondria, nanti sebagai tempat berlangsungnya proses siklus Krebs. Kemudian di sini ada eh, membran bagian dalam mitokondria, ini tempat berlangsungnya transfer elektron, ya. Dan kita tentunya eh, melihat bahwa antara fotosintesis dan respirasi seluler itu erat kaitannya, dan di sini di gambar ini membuktikan bahwa ketika fotosintesis berlangsung dan kemudian dihasilkan molekul organik seperti misalkan glukosa tadi, ya, glukosa kemudian bisa digunakan eh, melalui proses respirasi seluler di dalam mitokondria untuk menghasilkan ATP. ATP-nya ini bisa digunakan untuk banyak hal, termasuk untuk aktivitas misalkan eh, kita perhatikan misalkan dalam dalam pertumbuhan tanaman, misalkan dia digunakan untuk pertumbuhan akar ataupun pertumbuhan tunas dan seterusnya, itu sangat kaitannya erat kaitannya dengan ATP, ya. Nah, respirasi seluler eh, kalau didefinisikan sebagai proses bagaimana kemudian glukosa sebagai molekul kompleks kemudian dipotong-potong atau dipecah-pecah menjadi molekul sederhana, dan disitulah dia akan menghasilkan ATP atau molekul kimia berenergi tinggi. Respirasi ini ada dua macam. Ada yang memanfaatkan oksigen yang sebenarnya respirasi aerob, kemudian ada juga yang tidak menggunakan oksigen, yang kita kenal dengan respirasi anaerob. Produknya agak sedikit berbeda. Kalau respirasi aerob, dia menghasilkan CO2 dan H2O dan tentu ATP. Sementara kalau respirasi anaerob, itu bisa menghasilkan etanol atau asam organik, samping juga ATP. Baik, kita akan fokus kepada respirasi aerob. Di respirasi aerob, ini akan ada 3 tahapan besar, yaitu glikolisis, kemudian ada siklus Krebs, ini glikolisis, ya, kemudian ada siklus Krebs atau siklus asam sitrat, kemudian transfer elektron. Nah, pada tahap glikolisis, khususnya pada tanaman, kan tadi saya sebutkan bahan bakunya adalah bisa sukrosa ataupun pati. Nah, eh, sukrosa itu kan mengandung glukosa dan fruktosa. Nah, nanti kemudian dia akan diubah menjadi glukosa atau menjadi molekul penyusunnya, yaitu glukosa dan fruktosa. Lalu glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, menjadi fruktosa 16 fosfat, sementara fruktosa juga sama, lalu kemudian berubah menjadi gliseraldehid 3-fosfat, kemudian dia akan diolah berikutnya menjadi asam pirufat. Sementara pati atau starch juga sama, dia akan karena pati itu kan sebenarnya molekulnya sangat panjang, molekul glukosa yang sangat panjang. Nah, dia kemudian akan dipotong-potong menjadi glukosa-glukosa, ya. Lalu dalam prosesnya yang terjadi di plastid, ini akan diubah menjadi senyawa gliseraldehyde 3-fosfat, kemudian fosfoenolpirufat, kemudian dia akan ditransport, ya, dari plastid menuju sitosol, diubah dulu menjadi malat, nanti akan diubah kembali menjadi fosfoenolpirufat dan kemudian berujung kepada asam pirufat. Nah, asam piruvatnya nanti sebelum dia masuk ke siklus Krebs akan mengalami dekarboksilasi oksidatif, ya, karbonnya hilang, CO2-nya hilang, maka kemudian menjadi asetil. Ini tahapan dari glikolisis. Nah, baik, kemudian kita masuk ke dalam siklus Krebs. Ya, saya sampaikan singkat saja bahwa asam pirufat yang dihasilkan dalam proses glikolisis, kemudian dia akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif, menghasilkan asetil-CoA. Asetil-CoA kemudian masuk ke dalam matriks mitokondria, di dalamnya di situ dia akan berlangsung proses siklus Krebs. Nah, ada tahapannya dari mulai oksalasetat, kemudian menjadi sitrat, isositrat, alfa-ketogluterat, sampai kemudian suksinat, fumarat, malat, dan kembali lagi ke oksalasetat. Dalam proses masuknya satu asetil-CoA diubah, satu molekul asetil-CoA, ya, akan menghasilkan NADH, ya, akan menghasilkan 3 molekul NADH, ya, ada 3.
Kemudian ada satu FADH2 dan ada satu ATP. Kita perlu ingat bahwa satu glukosa itu ketika diglikolisis dia menghasilkan dua piruvat. Nah, satu piruvat saja akan diubah menjadi asetil CoA dan menghasilkan satu piruvat nih ya, menghasilkan 3 NADH, satu ATP dan satu FADH2. Jadi kalau dua piruvat tentu dikalikan dua ya. Jadi 6 NADH, 2 ATP dan 2 FADH2. Nah, NADH dan FADH2 kemudian berikutnya itu akan menjalani proses di membran bagian dalam mitokondria yang dikenal dengan transfer eh, elektron. Ya, elektronnya nanti ditransfer melalui rangkaian sistem enzim yang ada di dalam bagian membran bagian dalam mitokondria. Ya, ini adalah contoh transfer elektron, rantai transfer elektron. Jadi NADH yang dihasilkan dari siklus Krebs ataupun dari proses yang di depan itu ya glikolisis misalkan, nanti dia akan berubah ya, akan mengeluarkan elektronnya. Elektronnya akan ditransfer melalui sistem enzim 1, 2 dan seterusnya ini ya. Selain dia menghasilkan elektron, dia menghasilkan H+ juga. Nah, H+-nya akan masuk ke dalam matriks mitokondria, sementara elektronnya akan mengalir sepanjang sistem enzim yang di membran bagian dalam mitokondria. Selama elektron itu mengalir, maka elektron kemudian akan mencapai kestabilannya dan dia masuk lagi ke matriks mitokondria. Di situ dia akan bereaksi dengan H+ dan dengan oksigen menghasilkan air, H2O. Jadi dalam proses respirasi dia akan menghasilkan H2O. Sementara H+ yang dihasilkan dari proses NADH menjadi NADP+, NAD+, kemudian dia akan menumpuk di matriks mitokondria karena dia di sini banyak ya, di matriks mitokondria banyak, nanti dia akan menyeimbangkan dengan cara apa? Ditransport atau dipindahkan ke ruang antar membran melalui kanal-kanal ya, kanal-kanalnya ini ya, kanal 1, kanal 3, kanal 4 ya. Sampai kemudian ruang antar membran menjadi banyak hidrogennya. Nah, yang terjadi adalah ada uh, ketidakseimbangan muatan H+ dengan antara di ruang antar membran dengan di matriks. Kemudian yang berlaku berikutnya adalah H+ akan ditransfer ya masuk lagi ke dalam matriks. Nah, selama proses masuknya H+ ke dalam matriks mitokondria, dia akan masuk ke sistem kompleks enzim yang disebut dengan ATP sintase. Disitulah proses pembentukan ATP. Jadi ATP itu dipacu dengan masuknya ion H+ dari ruang antar membran ke matriks mitokondria. Nah, ini adalah gambaran dari ATP sintase. Molekulnya sangat kompleks, tersusun atas banyak molekul enzim ya. Dan ini perannya sangat vital, yaitu dia mengubah ADP menjadi ATP dengan menggunakan energi dari gradien H+ atau hidrogen ya. Baik, ketika kita bicara eh, respirasi seluler, maka apa yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah tentunya ATP, ATP, molekul kimia berenergi tinggi yang akan digunakan untuk aktivitas sel. Melalui tahapan dari mulai glukosa berubah menjadi dua asam pirufat di dalam sitoplasma atau sitosol, dia akan menghasilkan dua ATP dan dua NADH. Kemudian asam pirufat akan mengalami proses dekarboksilasi oksidatif, lalu dia akan selama proses dekarboksilasi oksidatif menjadi asetil CoA, dia akan menghasilkan NADH. Kemudian asetil CoA masuk ke siklus Krebs ini dalam matriks mitokondria, dia akan menghasilkan 6 NADH, 2 FADH2 dan 2 ATP karena kan asam piruvatnya ada dua kan ya. Lalu kemudian FADH2, NADH2 itu akan masuk ke membran bagian dalam mitokondria. Di situ ada rantai transfer elektron. Di situ elektronnya akan mengalir dari sistem enzim yang satu ke sistem enzim yang berikutnya sampai kemudian dia menghasilkan ATP. Jadi kalau kita jumlahkan dari satu molekul glukosa dia dihasilkan sekitar 38 molekul ATP. Baik, itu yang bisa disampaikan terkait dengan mata kuliah
metabolisme ya, khususnya pada tanaman yang dicontohkan di sini adalah fotosintesis dan respirasi seluler. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.